Ya Habibana Muhammad Rizik Syihab, kami sangat mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Jaro mau nanya ke dari jamaah yang muslim itu, gimana kalau menghadapi suami, seandainya itu orang punya suaminya tidak mengerjakan sholat, sering bohong lah istilahnya, Jumatan juga, tentang materi. Untuk materi juga, kalau untuk ke orang emang rahim, tapi untuk keluarga perhitungan. Dan di situ apakah seorang istri itu untuk kesabarannya boleh nggak kalau ngedumel gitu? Istrinya kan ngedumel, sangganya lah, materinya buat temen boleh, sedangkan si istri dan anak-anaknya minta tuh pakai dikeras dulu. Atau istri juga boleh nggak mengangkat suara sedikit kepada sang suami? Bagaimana itu hukumnya? Afwan. Saya, Bu, Ibu, banyak yang suka ngedumel ya? Saya punya cerita, Bu. Mau cerita sejarah, Bu? Dulu di zaman Sayyidina Umar, Bu, radhiyallahu anhu, ada seorang warga nih, yang dia tiap hari diomelin sama istrinya. Nah, istrinya ngedumel melulu lah di rumah, dikit-dikit ngedumel, dikit-dikit marah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil inisiatif, ya sudah, kalau gitu saya mau menghadap khalifah, mau lapor, mau minta sehat. Ini istri mesti diapain? Ini istri ini yang marah-marah mulu mesti diapain? Nggak tanggung-tanggung, Bu, mau nanya kepada khalifah. Bu, mau nanya ke siapa? Khalifah. Nah, begitu dia nanya, dia semangat, dia jalan ke rumah sang khalifah di malam hari. Begitu sampai depan rumah khalifah, dia mau ketok pintu. Begitu dia mau ketok pintu, dia dengar di dalam ada suara perempuan lagi ngomel-ngomel. Bu, dia dengar, dia mau ngelaporin istrinya tukang ngomel. Mau ketok pintu khalifah, ternyata dari dalam ada perempuan lagi ngomel. Yang gak sengaja diikut kuping, ternyata khalifah lagi diomelin sama istrinya. Bu, begitu dia dengar khalifah lagi diomelin, saudara, dia nggak jadi ngelapor khalifah lagi diomelin. Akhirnya dia mau pulang. Begitu dia mau pulang, Sayyidina Umar dari dalam rumah lihat kayak ada kelebatan begitu di jendela, kayaknya ada tamu nih barusan. Nah, Sayyidina Umar buka pintu, dipanggil, sini, kenapa kau pulang? Kok nggak jadi ketok pintu? Nah, dia malu, enggak. Dia bilang tadi ada keperluan, tapi keperluan saya udah selesai. Enggak, kata Sayyidina Umar, coba. Sayyidina Umar penasaran, apa gerangan yang bikin kau nggak coba sampein? Dia malu mau nyampeinnya. Ah, nggak jadi, nggak enak sama khalifah, karena didengar khalifah diomelin. Bu, akhirnya apa? Sayyidina Umar tetap desak. Akhirnya dia bicara begini, ya Amirul Mukminin, aku ini datang mau melapor, istriku tuh tiap hari ngomel melulu, ngedumel melulu, tapi ternyata maaf tadi nggak sengaja, ternyata khalifah diomelin juga sama istri. Karena Sayyidina Umar tersenyum. Apa kata Sayyidina Umar kepada orang tadi? Ya akhi, wahai saudaraku, kita punya istri udah capek seharian ngurus di rumah. Dia nyuci, dia siapin makanan kita, pakaian kita, jaga anak kita. Terus malam dia marah-marah, anggap aja tuh istirahat dia. Nah, Bu, kalau lagi udah capek begitu marah-marah kan plong, Bu, ya? Bu, marah-marah plong nggak, Bu? Tapi kalau dijawabin bagaimana, Bu? Mantap, Bu. Tapi bukan berarti saya membolehkan ngedumel melulu, Bu, ya. Nah, artinya dalam kehidupan rumah tangga suami istri, baik itu suami maupun istri, ngedumel itu biasa. Ribut antara suami istri itu biasa. Yang penting bagaimana ribut itu bisa dikendalikan. Jangan sampai dikuasai emosi. Nah, ini kalau dikuasai emosi repot. Abu Dar Al-Ghifari berpesan kepada istrinya. Abu Dar radhiyallahu anhu berpesan kepada sang istri. Apa dia bilang? Wahai istriku, kalau aku sedang marah, maka kau adamkan aku, kau sejukkan aku. Maksudnya jangan dilawan. Tapi kalau kau sedang marah, maka aku wajib untuk memberikan kesejukan kepadamu. Kalau dua hal ini bisa kita jaga,
insya Allah kita seumur hidup, sehidup semati akan tetap menjadi suami istri. Bu, bagus kan nasihatnya? Makanya Abu Dzar kalau istrinya lagi ngedumel dia diam. Dia diam, dia ademin istrinya, dia bujuk istrinya, dia rayu istrinya, sampai si istri tertawa. Begitu juga sebaliknya, kalau Abu Dzar lagi marah-marah, istrinya diam. Dia rayu suaminya, dia hibur suaminya, sampai suaminya ketawa. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita bisa berbagi perasaan dan berbagi tugas serta peran untuk saling menenangkan antara kita dengan istri kita atau dengan suami kita, insya Allah rumah tangga kita akan langgeng, akan sakinah. Amin. Nah, adapun Bu, kelebihan pasangan kita, bersyukurlah kepada Allah. Ibu punya suami muda, ganteng, tampan, gagah, punya kerja, punya rumah, itu kelebihannya. Syukuri kepada Allah. Lalu suami juga punya kekurangan, gampang marah, banyak nauknya, umpamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Sabar. Jadi bersyukur atas kelebihannya, bersabar atas kekurangannya. Karena kalau kita sabar membina rumah tangga kita, insya Allah Allah akan karuniakan kita anak-anak yang solehin solehat, dan rumah tangga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehancuran. Amin ya Rabbal. Kecuali kemarin sudah saya bahas, kalau suami melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa kita. Nah, Bu, kalau suami melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa, seperti menyiksa istri, memukuli istri, mensetrum istri, saudara, bisa membahayakan nyawa kita, maka ibu berhak untuk menuntut cerai kepada suami. Kalau suami tidak menceraikan, ibu tetap berhak minta pengadilan untuk menceraikan. Dan kalau pengadilan menceraikan, walaupun suami tidak mau menceraikan, cerai itu hukumnya sah. Nah, kenapa? Karena tugas pengadilan untuk melindungi hak-hak kaum wanita, jangan sampai dizalimi oleh kaum pria. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah, jadi jangan sampai ada ibu, maaf, kalau dikerasi oleh suami, tahu-tahu lari dari rumah. Begitu lari dari rumah, setahun, 2 tahun, 3 tahun gak ketemu, tahu-tahu duduk kawin lagi sama laki lain. Gak boleh Bu. Sebab selama ibu belum diceraikan oleh suami atau belum diceraikan oleh putusan pengadilan, maka walaupun 30 tahun ibu lari dari suami, ibu tetap istri sang suami. Pernikahan dengan yang lain tidak sah, hubungannya adalah zina. Jadi lebih baik kalau memang kita sudah tidak tahan perilaku kita punya suami yang melakukan kekerasan membahayakan keselamatan kita, tuntut di pengadilan. Nah, begitu diputuskan cerai oleh hakim, cerainya sah, walaupun suami ngotot tidak diceraikan. Sehingga begitu selesai masa iddah, kalau ibu ada jodoh, kawin lagi, kawinnya menjadi sah. Kira-kira jelas gak Bu? Jangan lari, jangan. Kalau lari tidak menyelesaikan masalah. Jelas Bu ya?